jam 2 malam waktu setempat. Badan Kongres Rakyat Jambi, Sekretaris ditandatangani Ibrahim, Ketua ditandatangani Haji Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya penyerahan SK penetapan dan sertifikat warisan budaya tak benda Indonesia yang telah ditetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia oleh Gubernur Jambi. Bagi para penerima SK dan sertifikat, disilakan menuju tempat yang telah disediakan. Kepada yang terhormat Gubernur Jambi didampingi pimpinan DPRD Provinsi Jambi menuju tempat yang telah ditentukan. Daerah Noviandi, kebudayaan pewaris diserahkan ke Sungai Bogor. Kabupaten Batanghari, warisan budaya tak benda Indonesia, karya budaya sastra Lestan Dadung, diserahkan kepada Bupati Batanghari sebagai Kepala Daerah. Datu Aziz mewakili masyarakat Desa Pemayung sebagai penerus karya budaya Dadung. Baik, terima kasih kepada para penerima SK. Disilakan kembali ke tempat semula. 3. Penyerahan piagam penghargaan kepada Danrem 042 Garuda Putih atas dihibahkannya satu buah meriam buatan Belanda kepada Museum Perjuangan Rakyat Jambi. Turut kami undang Bapak Danrem 042 Garuda Putih. Terima kasih. Selanjutnya, penyerahan sertifikat hak kekayaan intelektual HKI Komunal Pengetahuan Tradisional Tekulu Jambi dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jambi
kepada Ketua Dekranasda Provinsi Jambi, Haja Fahimah Fahrori. Terima kasih kepada Ibu, mohon berkenan untuk kembali ke tempat semula. 5. Penyerahan cindramata berupa foto pahlawan nasional dari pihak keluarga Raden Matahir kepada Gubernur Jambi. Dalam kesempatan yang berbahagia ini pula, kami sampaikan piagam dan penghargaan penetapan Raden Matahir sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Baik, untuk plakat pahlawan nasional Raden Matahir dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, dipegang oleh Ratu Mas Siti Aminah Ningrat, dan piagam pahlawan nasional Raden Matahir dari Presiden Republik Indonesia dipegang oleh Ketua Umum Raden Melayu Jambi, Raden Wawan Setiawan SH. Baik, terima kasih Bapak Ibu, kami silakan kembali ke tempat semula.
Saya Dr. Ferry Stana, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Saya Indra Pakai Krismo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi. Saya Dr. Dr. Haji Permisa Firmani, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Dapat terjadi membantu masyarakat kita. Saya Haji Mansuri, Bupati Subang. Dengan kebersamaan Provinsi Jambi bergerak melawan pandemi COVID-19. Baik, dilanjutkan dengan sambutan Gubernur Jambi, Bapak Dr. Anjur Haji Fakhroni Umar. M. Hum, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat saudara para anggota DPR dan DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi, juga yang terhormat staf ahli Menteri Dalam Negeri bidang kemasyarakatan dan hubungan antar lembaga, Bapak Dr. Sugeng Haryono MPD, juga yang terhormat Saudara Forkopimda Provinsi Jambi beserta istri, juga yang terhormat Bapak-bapak mantan Gubernur Jambi beserta ibu atau para keluarga yang mewakili, yang terhormat Bapak-bapak pendiri dan pejuang Provinsi Jambi dan keluarga besar Raden Melayu Jambi, juga yang terhormat para bupati dan wali kota seprovinsi Jambi, juga yang terhormat saudara rektor dan pimpinan perguruan tinggi seprovinsi Jambi, juga yang terhormat saudara sekda, para staf ahli, asisten, kepala badan, dinas, biro, kantor, dan seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Jambi, juga yang saya muliakan nenek mama, tuo tengganai, alim ulama, cerdik pandai, yang gedang bergelar yang kecil benamo. Kok kecil tidak disebut namanya, kok gedang idak pulau kami imbau gelarnya. Bapak Ibu hadirin dan hadirat para undangan yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya,
sehingga kita semua masih diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan amanahnya. Salawat dan salam kita pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun umatnya pada kehidupan yang lebih baik menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat serta segala kito yang telah kehilir serentak satang, ke hulu serengkuh dayung, serumpun bak serai, seciap bak ayam, sedencing bak besi, yanglah berlaku tundung menudung bak daun sirih, tahu mengaup bak daun petai. Dalam membangun bumi sepucuk Jambi 9 lurah untuk mewujudkan Jambi yang tertib, unggul, nyaman, tangguh, adil dan sejahtera. Pada kesempatan ini juga atas nama pemerintah Provinsi Jambi dan pribadi serta segenap jajaran, saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak-Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi terdahulu, serta keluarga yang telah banyak berbuat dan mengabdi untuk membangun Jambi yang lebih baik. Bak seloko adat mengatakan, lah merambah jalan nan dilalui, lah menjahit baju non dipakai. Kepada para pendiri Provinsi Jambi yang telah mendahului kita, mari bersama kita doakan semoga amal baktinya diterima Allah Subhanahu wa taala, dan kepada orang tua-tua kita serta keluarga besar yang hari ini masih bersama kita, semoga diberi umur panjang, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketua, para wakil ketua, para anggota dewan, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Tema yang diangkat pada hari ulang tahun Provinsi Jambi ke-64 tahun 2021, yaitu dengan kebersamaan Provinsi Jambi bergerak melawan pandemi COVID-19. Tema tersebut memiliki arti dan makna yang sangat strategis dalam konteks sinergitas untuk membangkitkan kembali ekonomi Provinsi Jambi setelah dilanda pandemi COVID-19. Seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 sangat berdampak pada perekonomian dunia, tidak terkecuali Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi mengalami kontraksi pada triwulan 2 dan 3 tahun 2020. Walaupun memperlihatkan tren perbaikan pada triwulan 3, namun pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi untuk keseluruhan tahun 2020 diperkirakan melambat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini dapat dipahami sebagai dampak logis dari penurunan kinerja seluruh lapangan usaha, kecuali lapangan usaha informasi dan komunikasi, karena adanya pembatasan mobilitas masyarakat, kegiatan komersil dan produksi akibat pandemi COVID-19. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut tentu saja berdampak langsung pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka atau TPT Provinsi Jambi Agustus 2020 adalah sebesar 5,13% atau meningkat 1,07 poin atau 0,33% dibanding TPT Agustus 2019. Adanya pembatasan produksi
dan lesunya perekonomian menghendaki adanya pengurangan karyawan pada sejumlah lapangan pekerjaan. Sedangkan persentase penduduk miskin pada Maret 2020 mengalami penurunan dibanding Maret 2019 dari 7,6% pada Maret 2019 menjadi 7,58% pada Maret 2020. Namun meningkat jika dibanding persentase penduduk miskin pada September 2019 yang berada pada 7,51%. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menekan peringatan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Jambi mengambil kebijakan yang bersinergi dengan kebijakan pusat dan kabupaten kota, yaitu pemberian jaring pengaman sosial, di mana pemerintah Provinsi Jambi menyalurkannya kepada 30.000 KK di Provinsi Jambi. Ketua, para wakil ketua, para anggota dewan, serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Pandemi COVID-19 menempatkan pemerintah Provinsi Jambi dalam situasi dilematis yang menuntut pengambilan langkah antisipatif yang cepat dengan pertimbangan prioritas yang matang. Di satu sisi terdapat target-target pembangunan yang harus dicapai, namun di sisi lain dampak COVID-19 harus segera diatasi dengan cepat. Refocusing anggaran yang diarahkan untuk penanganan dampak COVID-19 menyebabkan banyak target tidak dapat dicapai sesuai rencana awal. Salah satunya target peningkatan kondisi jalan mantap di Provinsi Jambi. Di tengah situasi berat keterbatasan anggaran tahun 2020, kegiatan-kegiatan penanganan jalan dan jembatan hanya mampu mencapai kondisi jalan mantap sebesar 76,51%, menurun dibanding kondisi tahun 2019 yang telah mencapai 77,93%. Untuk pemenuhan energi listrik bagi seluruh masyarakat Provinsi Jambi, kondisi rasio elektrifikasi yang merupakan salah satu indikator pemenuhan energi listrik telah mencapai 99,89% atau telah melampaui target akhir RPJMD tahun 2016 sampai 2021. Hal ini merupakan bentuk keberhasilan sinergi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersama PT PLN dengan telah diresmikannya listrik PLN pada 19 desa di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada November 2020 yang lalu. Maka rasio desa berlistrik di Provinsi Jambi telah mencapai 100%. Tentunya kita semua berharap masyarakat dapat memanfaatkan energi listrik dengan bijak dan produktif, terutama untuk meningkatkan usaha dan perekonomian rumah tangga, tidak dominan pada hal yang konsumtif. Di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, pandemi COVID-19 telah menyebabkan perlambatan ekonomi, namun tidak mengubah struktur PDRB Provinsi Jambi menurut lapangan usaha secara berarti. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan masih berdominasi PDRB Provinsi Jambi hingga 31,08%. Pada subsektor perkebunan, Provinsi Jambi mendapatkan penghargaan anugerah Pratama Perkebunan Indonesia Awards 2020 pada kategori birokrasi karena telah mendukung pembangunan
di Provinsi Jambi. Saya ulangi, Provinsi Jambi mendapatkan penghargaan Anugerah Pratama Perkebunan Indonesia Awards 2020 pada kategori birokrasi karena telah mendukung pembangunan perkebunan di Provinsi Jambi. Pada bidang kebudayaan, bertepatan dengan ulang tahun Provinsi Jambi, pemerintah Provinsi Jambi telah menerima surat pencatatan inventarisasi Tekuluk sebagai kekayaan intelektual komunal pengetahuan tradisional pada Kementerian Hukum dan HAM. Tekuluk itu selendang boleh juga disebut. Dengan telah tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal di Provinsi Jambi, berarti Tekuluk telah diakui sebagai khasanah budaya asli Jambi. Dalam hal inovasi, Provinsi Jambi juga menerima penghargaan pada Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru, Produktif dan Aman COVID-19 untuk 2 kategori sekaligus, yaitu juara 1 kategori hotel dan juara 3 untuk kategori restoran. Penghargaan tersebut sekaligus memberikan motivasi kepada pemerintah Provinsi Jambi untuk terus berinovasi, khususnya dalam memasuki tatanan kehidupan baru yang lebih produktif dan aman. Ketua, para wakil ketua, para anggota dewan serta hadirin dan hadirat yang saya hormati. Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kita patut bersyukur karena di tengah pandemi COVID-19, Provinsi Jambi masih mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia atau IPM. Berdasarkan data BPS yang dirilis tanggal 4 Januari 2021, IPM Provinsi Jambi tahun 2020 naik sebesar 0,03 poin dengan pertumbuhan 0,04%. Dari 71,26 pada tahun 2019 menjadi 71,29 pada tahun 2020. Peningkatan ini Peningkatan ini terjadi pada seluruh komponen kecuali komponen pengeluaran per kapita dan disesuaikan. Pada bidang kesehatan, khususnya dalam upaya penanganan dampak COVID-19, pemerintah Provinsi Jambi telah melakukan banyak hal pada tahun 2020. Mulai dari penunjukan rumah sakit rujukan COVID-19, berikut penambahan fasilitas rujukan dan tempat perawatan isolasi, penyiapan tempat isolasi pasien COVID-19 yang merupakan orang tanpa gejala, penyediaan sarana akomodasi bagi tenaga kesehatan, penambahan jumlah tenaga kesehatan, termasuk upaya-upaya peningkatan kapasitas testing dengan RT-PCR. Sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 telah, saya ulangi, sampai dengan tanggal 4 Januari 2021 total keseluruhan kasus COVID-19 di Provinsi Jambi adalah sebanyak 3.336 orang dengan jumlah pasien sembuh sebanyak 2.541 orang. Pasien meninggal dunia sebanyak 57 orang dan pasien dalam perawatan sebanyak 738 orang. Di bidang ketenaga kerjaan, pemerintah Provinsi Jambi terus berusaha melakukan upaya-upaya pembangunan ketenaga kerjaan. Keberhasilan pembangunan ketenaga kerjaan ini ditunjukkan oleh indeks pembangunan ketatanegaraan
di mana pada tahun 2020 Provinsi Jambi mendapat penghargaan dari Menteri Tenaga Kerja sebagai provinsi peraih indikator utama terbaik Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan tahun 2020 dengan kategori produktivitas tenaga kerja terbaik. Ayo boleh tepuk tangan tuh. Terima kasih. Hal ini tidak terlepas dari upaya kita untuk terus mengoptimalkan pemanfaatan balai latihan kerja dalam memberikan pembekalan dan pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja. Terlebih dalam upaya penurunan tingkat pengangguran yang cenderung meningkat selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, upaya Provinsi Jambi dalam memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja mendapat operasi dari Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Ini tamu nih. Dengan menerima penghargaan Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja tahun 2020 yang merupakan penghargaan pembina K3 ke-13 yang diperoleh oleh Provinsi Jambi dalam kurun waktu 15 tahun terakhir. Nah, itu boleh tepuk tangan. Ketua, para wakil ketua, para anggota dewan, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Reformasi birokrasi terus menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jambi dalam peningkatannya. Pencapaian atas peningkatan reformasi birokrasi ini ditujukan dengan peningkatan indeks reformasi birokrasi Provinsi Jambi yang membaik, yaitu sebesar 60,28 atau meningkat 4,41 poin dibanding tahun sebelumnya. Salah satu faktor pengungkit yang turut menyumbang peningkatan indeks ini adalah akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, di mana laporan keuangan pemerintah Provinsi Jambi tahun 2019 berdasarkan opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang dikeluarkan pada pertengahan tahun 2020 kembali mendapatkan predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk ke-8 kalinya secara berturut-turut. Begitu juga dengan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, terus menunjukkan kemajuan. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan rata-rata indeks kepuasan masyarakat yang mencapai 83,090 atau naik 1,27 poin dari tahun sebelumnya sebesar 82,063 dengan nilai B. Upaya pemerintah Provinsi dan ketertiban umum. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang ikut menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi Jambi serta ikut berpartisipasi aktif dalam perhelatan demokrasi pilkada serentak, sehingga pemilihan kepala daerah serentak
pada tahun 2020 yang lalu dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar serta menerapkan protokol kesehatan. Sehingga beberapa kekhawatiran akan timbulnya klaster baru dalam penyebaran COVID-19 ataupun menurunnya partisipasi pemilih tidak terjadi di Provinsi Jambi. Na'udzubillahi min zalik. Hal ini sekaligus menunjukkan peningkatan kesadaran dan kepercayaan masyarakat terhadap pesta demokrasi meskipun dalam suasana traumatik pandemi COVID-19. Dapat kami informasikan bahwa partisipasi pemilih Pilkada serentak tahun 2020 adalah sebesar 67,90% atau lebih tinggi 2,24% dibanding partisipasi Pilgub tahun 2015 yang sebesar 65,66%. Para wakil ketua, para anggota dewan serta hadirin dan hadirat yang berbahagia, dalam upaya pengelolaan lingkungan, pemerintah Provinsi Jambi terus melakukan upaya-upaya perlindungan dan konservasi. Secara umum, kualitas lingkungan hidup di Provinsi Jambi juga mengalami perbaikan yang tergambar dari peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH Provinsi Jambi yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 30 Desember 2020 lalu, yaitu naik dari 66,32 menjadi 68,06 atau naik sebesar 1,74 poin. Capaian indeks ini berada di atas rata-rata nasional yang menunjukkan capaian IKLH sebesar 66,55. Peningkatan IKLH Provinsi Jambi didukung oleh perbaikan indeks kualitas tutupan lahan yang cukup signifikan sehingga mampu menutupi penurunan indeks kualitas air dan indeks kualitas udara. Kedepan kita harus memperhatikan upaya perbaikan terhadap kualitas air dan udara tersebut agar tidak terus menurun. Selanjutnya, guna memperkuat pelayanan masyarakat di tingkat pedesaan, pemerintah Provinsi Jambi telah memberikan bantuan keuangan sebesar 60 juta rupiah atau tahun bagi desa dan kelurahan. Bantuan keuangan ini tetap diberikan pada tahun 2020 meskipun di tengah refocusing APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2020 dengan memfokuskan pada penanganan dampak COVID-19 pada desa kelurahan di Provinsi Jambi. Tantangan ke depan dalam membangun Jambi tidaklah ringan. Kita harus bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, saya mengharapkan dukungan semua pihak, termasuk para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi untuk meningkatkan kerjasama yang terjalin selama ini. Apapun program pembangunan yang kami kerjakan tentunya memerlukan dukungan dari bupati dan wali kota. Saya menyadari di tengah keberhasilan pembangunan yang telah dilaksanakan, saya yakin masih belum dapat memuaskan semua pihak, khususnya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, atas nama pemerintah Provinsi Jambi, saya sampaikan permohonan maaf. Insya Allah, ke depan dengan kerjasama dan kebulatan tekad seluruh pemangku kepentingan, kita harapkan seluruh sasaran yang ingin dicapai oleh Provinsi Jambi dapat terwujud. Demikian yang dapat saya sampaikan pada perayaan Hari Ulang Tahun Provinsi Jambi. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita berserah diri dan mohon petunjuk serta bimbingannya. Semoga apa yang kita lakukan bersama rakyat untuk membangun bumi sepucuk Jambi 9 lurah senantiasa mendapat rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ditutup,
saya sampaikan beberapa bait pantun. Menanti kemenangan, nah saya ulangi lagi. Menanti kemenakan di ujung bukit, kemenakan di Umo memanggul rotan. Mari kita putuskan rantai Covid, jangan lupa protokol kesehatan. Nak dua pantun beriring. Anak gadis memakai batik. Dah banyak kita tengok tadi tu. Anak gadis memakai batik, boleh dilihat jangan mendekat. Ayo bekerja dengan baik agar berdampak bagi masyarakat. Kau nak 3 pantun penutup. Pergi menyusuri sungai Batanghari, singgah sebentar membeli kebaya. Beli baju kebaya ni. Mari bersinergi membangun negeri agar Provinsi Jambi semakin